anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ini membutuhkan kompetensi sosial emosional. Kita bisa menuntun orang lain karena kita mengetahui kekuatan kita. Kita mengetahui tujuan kita ya, kesadaran diri gitu ya. Kemudian ketika kita ingin menuntun kodrat anak-anak murid kita perlu punya kesadaran sosial, mengelola diri kita sehingga kita bisa membantu anak-anak kita yang bermacam ragam itu gitu ya. Dan agar mereka bisa mencapai keselamatan bukan hanya nantinya sebagai manusia dan anggota masyarakat, tapi saat ini dalam pembelajaran, bagaimana kita membangun sosial emosional yang positif itu Bapak Ibu, sehingga ada koneksi, ada rasa percaya, ada rasa menghargai sebagai manusia, dan nantinya mereka pun bisa menerapkan itu dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat gitu ya. Nah, inilah kenapa kalau kita lihat keseluruhan modul PGP ini sangat sosial emosional loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara modul satu-satu dari awal selalu ditekankan tentang pendidikan itu harus batin dan lahir. Jadi ketika kita berbicara pendidikan secara utuh, holistik, artinya harus menajamkan pikiran, memperhalus rasa, memperkuat kemauan. Jadi bagaimana pembelajaran kita mendorong motivasi, sehingga nantinya akan memunculkan perbuatan yang mencerminkan kebijaksanaan dari kehalusan rasa, kemauan yang kuat, dan pikiran yang tajam. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu, dengan kita memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita semakin paham bahwa kita perlu memberi ruang untuk memperharus rasa, memperkuat kemauan anak-anak kita, sehingga nantinya membawa kebijaksanaan. Nah, di modul 1-2, Bapak Ibu juga belajar tentang nilai diri. Ini kan berkaitan sekali dengan kesadaran diri gitu ya. Kemudian membuat gambaran diri tentang Bapak Ibu, kemudian juga membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi. Berarti Bapak Ibu harus paham dengan lingkungan sosial Bapak Ibu, lingkungan sekolah Bapak Ibu, sehingga perlu maaf Bu, suaranya hilang. Sosial nantinya akan mewujudkan, ingat ya, belajar tentang emosi. Oh, baik. Sudah terdengar? Sudah, sekarang sudah. Sudah Ibu. Okay. Tadi dari slide 1-2 atau mana? Sudah ya? Saya masuk ke sini nggak apa-apa Bapak Ibu? Iya. Ya. Terima kasih. Oke, kita belajar tentang emosi ini adalah awal dari sebuah keputusan. Makanya ada kata orang bijak, kalau lagi marah-marah atau lagi senang jangan ambil keputusan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi maksudnya apa sih? Maksudnya pada saat kita mengalami sebuah emosi ini bisa karena informasi yang datang. Nah, otak kita secara otomatis akan lebih mudah mengenali sesuatu sebagai ancaman, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya, makanya hoax gitu ya, gampang sekali memicu rasa takut, rasa benci gitu. Karena memang kecenderungan kita adalah melihat menangkap hal-hal yang negatif dengan cepat, Bapak Ibu. Nah, dengan kita memahami emosi kita mengenali emosi kita mengambil jeda, kita akan menjinakkan syaraf otak reptil kita yang hanya fokus kepada lawan, lari, dan tidak bereaksi gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan respon yang lebih baik. Kenapa? Karena otak luhur kita yang akan mengambil peran. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kita merasa emosi kita sangat kuat nih, kita ambil jeda. Nantinya Bapak Ibu ada teknik stop gitu ya, ada teknik penjelasan tentang berbagai kegiatan mindful gitu ya. Dengan anak-anak kita bisa membaca dongeng, Bapak Ibu sendiri bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan misalnya mendengarkan musik, itu semuanya sebenarnya memastikan ketegangan atau kecemasan kita menjadi lebih meredakan kecemasan kita, sehingga kita bisa berpikir dengan lebih jernih, membuat respon yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di modul 1-3 Bapak Ibu mengelola perubahan. Tentu saja untuk membuat perubahan kita perlu tahu kekuatan diri dan kekuatan
lingkungan kita gitu ya. Jadi sangat KSE juga. Di modul 1.4 Bapak Ibu belajar bagaimana kita perlu reflektif dan kritis terhadap budaya, praktek-praktek pengajaran kebiasaan pendisiplinan itu di sekolah. Karena kita ingin mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial emosional murid. Karena ketika emosi positif ini muncul Bapak Ibu, anak murid kita bisa berpikir dengan lebih jernih, bisa diajak untuk berpikir dengan lebih bijaksana karena menggunakan otak luhur manusia. Nah, ini yang perlu sama-sama kita sadari bahwa kebutuhan sosial emosional ini adalah untuk perwujudan budaya sekolah yang lebih aman dan nyaman sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih optimal. Di modul 21, Bapak Ibu juga secara khusus diajak untuk mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid. Berarti Bapak Ibu harus kenal muridnya, gitu kan? Ini sangat berkaitan dengan kesadaran sosial, membangun relasi kerjasama dengan murid, bukan hanya dengan rekan sejawat, bagaimana kita membantu anak-anak, kita berempati, dari situ kita bisa membangun koneksi, ada rasa percaya, di situ hubungan yang terjalin akan lebih positif gitu ya. Dan akhirnya keputusan yang kita buat akan lebih bijaksana. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul 22 ini ada 4 ruang besar yang kita perlu pahami bersama. Jadi kenapa saya bilang waktunya lumayan ya Bapak Ibu, kita akan fokus kepada 4 ruang ini secara detail. Yang pertama kita akan membahas pembelajaran sosial emosional dengan Castle ini. Kemudian yang kedua tentang 5 kompetensi sosial emosional dan well-being. Kemudian yang ketiga kita akan melihat tentang kesadaran penuh. Bapak Ibu, kita sering mendengar tapi apa sih gitu ya. Ini kata kuncinya, perhatian yang disengaja saat sekarang. Perhatiannya pada saat sekarang dengan rasa ingin tahu. Jadi kepo, tapi keponya dengan dasarnya kasih sayang. Jadi gambaran kata kunci mindfulness itu. Kemudian penerapannya dalam pengajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, membangun persepsi murid tentang diri orang lain dan sekolah. Ini bisa dalam bentuk pengajaran-pengajaran momen-momen tertentu gitu ya, yang tidak direncanakan secara khusus atau mungkin dalam event sekolah. Kita juga mengajarkan kompetensi sosial emosional itu kepada murid. Dan berikutnya adalah tentang membuat kebijakan atau ekspektasi terhadap murid kita dengan memperhatikan sosial emosional. Baik Bapak Ibu, nah kita mulai. Ini adalah piramida yang tadi sudah saya sebutkan ya. Bapak Ibu bisa melihat dasarnya adalah mindfulness, ujungnya adalah well-being. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Bapak Ibu bisa lihat ada kata kuncinya ya dari gambar sebelah. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh, menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Nanti aspeknya apa saja Bapak Ibu bisa lihat nih, ada 5 aspek sosial emosional ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat lingkar paling dalam yang birunya paling tua, itu adalah tentang pembelajaran dan kurikulum. Jadi ini lingkar pengaruh Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mewujudkan pembelajaran dalam kelas gitu ya. Kemudian nantinya juga ada kaitannya dengan school, bagaimana praktek-praktek policy kebijakan tadi, kemudian nantinya membangun partner, kerjasama dengan keluarga dan komunitas. Nah, mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari ruang kelas, sekolah, nantinya akan berlanjut kepada komunitas yang lebih luas. Wawasan ini penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu suatu saat akan melihat lingkar pengaruh Bapak Ibu semakin besar. Bapak Ibu juga paham bahwa untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional yang efektif, itu perlu kolaborasi seluruh komunitas sekolah. Tapi tentu saja dalam konteks Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa melakukannya di dalam lingkar pengaruh Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan lihat aspek sosial emosional yang dimaksud itu apa sih menjadi tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama tentang pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi paham dulu, menghayati, dan kemudian bisa mengelola emosi.
Dan kemudian berkaitan dengan pengelolaan diri dalam mencapai tujuan. Kayak misalnya Bapak Ibu kenapa mengenal teknik stop gitu ya. Sebenarnya berarti Bapak Ibu bisa mengelola fokus, bisa mencapai tujuan pembelajaran, bisa mengerjakan pekerjaan Bapak Ibu, itu maksudnya. Dan bagaimana dengan 3 pertanyaan dasar kita bisa membangun, menumbuhkan empati kepada orang lain. Ini adalah salah satu materi yang paling sering menguatkan gitu ya Bapak Ibu kalau saya tanyakan, karena saat ini bagaimana sih kita melatih empati gitu ya. Ini yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan semakin jelas dari paparan kita. Berikutnya adalah tentang membangun, mempertahankan hubungan yang positif. Bapak Ibu nanti juga akan dapat tips gitu ya, apa sih kunci-kunci keterampilan yang perlu dilatih gitu ya. Perlu kita masukkan dalam pembelajaran kita ketika kita bicara kerjasama, kita masukkan itu dalam rubrik, kita masukkan itu dalam instruksi kita. Dan nantinya semua ini akan membantu kita membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini seperti apa Bapak Ibu nanti akan lihat ya, karena bertanggung jawab ini dulu nggak ada Bapak Ibu katanya. Jadi awalnya Castle ini hanya sampai membuat keputusan, tapi ternyata ketika kita hanya mendorong anak-anak kita untuk membuat keputusan, mereka jadi dasarnya hanya mikirin diri sendiri gitu ya. Jadi padahal bagaimanapun keputusan kita tidak pernah berdiri sendiri, akan mempengaruhi orang lain seperti yang kita pelajari di KHD ya. Kemerdekaan kita perlu disikapi dengan kemampuan menegakkan diri gitu, karena bertujuan untuk menjaga kemerdekaan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita akan berikan, bagaimana bahkan kita mengajarkan pada anak TK ya Bapak Ibu. Itu juga ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Baik, setelah kita memahami apa dan mengapa sosial emosional, kita sekarang akan melihat secara, kita zoom in ya Bapak Ibu. Kalau kompetensi yang Bapak Ibu dengar, pelajari dari LMS, atau Bapak Ibu baca dari kasusnya Pak Eling, artikel di LMS gitu ya, mudah-mudahan sudah sempat membaca ya Bapak Ibu ya. Ini adalah zoom in-nya, bahwa ketika kita bicara kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan, ini ada banyak itemnya Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkan kesadaran diri, kita memahami emosi, tapi juga minat. Bagaimana ngajarinya Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu memberikan pertanyaan refleksi, apa yang kamu sukai? Waktu Bapak Ibu mendorong anak-anak memilih kegiatan dalam diferensiasi produk, itu adalah membantu anak-anak mengenali minatnya. Waktu Bapak Ibu mengajarkan cerita, mengajak mereka melihat apa sih yang kamu pelajari dari kejadian ini, dari pembelajaran ini, mereka menyadari nilai dalam sebuah pembelajaran dan juga tentang kelebihan atau kekuatan mereka. Di pengelolaan diri, berikutnya sebelum masuk ke pengelolaan diri, mereka belajar memahami proses belajar dan pemikiran diri. Ketika Bapak Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, apa pendapatmu gitu ya, bukan hanya pertanyaan yang ada di buku gitu ya, tapi pertanyaan bagaimana pendapat kamu, apa yang terjadi menurut kamu, mana yang lebih efektif. Itu adalah mengajak anak menumbuhkan kemampuan memahami pemikiran diri, termasuk juga tentang memahami proses belajar. Apa sih cara yang lebih baik untuk mengerjakan soal ini, misalnya di dalam diferensiasi gitu ya, apa langkah strategi yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa lebih paham, karena mungkin dari proses belajar dia lihat temennya, dia lihat penjelasan dari bapak ibu gurunya gitu ya, dia tahu oh ternyata harusnya belajarnya seperti ini. Nah, ini mengembangkan kesadaran diri, tentu saja dengan berbagai cara mengenalkan anak-anak dengan berbagai hal, kita membantu mereka semakin menguatkan, mengembangkan sikap percaya diri. Dan 2 hal sebelumnya itu juga akan membantu menguatkan kepercayaan diri anak-anak kita, Bapak Ibu. Di pengelolaan diri berkaitan dengan pengelolaan stres, kontrol dorongan gitu ya, dan ketekunan. Makanya ada yang namanya teknik stop ini. Ini sebenarnya selain mengelola stres, nantinya juga membantu kita mengarahkan fokus. Kalau kata orang tua yang pernah bertanya gitu sama saya, apa sih bedanya anak-anak kalau sudah terbiasa untuk dilatih untuk mengelola emosi gitu ya, mengelola stres, mengelola fokus. Yang saya dengar dari rekan-rekan saya, Bapak Ibu,
mereka melihat anak-anak ketika ketawa gitu ya, heboh dalam sebuah kegiatan gitu. Tapi diajak, ayo kita sekarang stop, yuk kita berhenti, kita fokus dulu ya sama materinya. Cepet Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya adalah kita membantu mereka mengembangkan sinaps-sinaps yang berkaitan dengan kontrol diri. Dan itu bisa dilatih Bapak Ibu. Kenapa mindfulness ini sekarang jadi tren gitu ya? Karena salah satunya kita jadi paham bahwa fokus dan konsentrasi itu perlu dilatih dan ditumbuhkan dalam kegiatan sehari-hari dan pembelajaran. Dan salah satunya nanti Bapak Ibu lihat, tadi Bapak Ibu sudah lihat dengan teknik stop gitu ya. Tentu ada banyak cara Bapak Ibu, nanti kita akan lihat lagi di dalam penjelasan berikutnya. Kesadaran sosial adalah tentang memahami perbedaan perspektif, ajak anak-anak untuk berbagi, bukan gilirannya presentasi pun dia masih juga harus dengerin, itu membangun empati Bapak Ibu, sinaps-sinaps empati. Jadi awalnya tidak gampang, anak-anak kita biasanya sulit sekali untuk mendengarkan apalagi sesuatu yang dianggap membosankan gitu ya. Saya suka ingat kalau saya mengajak mereka berbagi passion gitu ya, apa sih yang menjadi minat. Kalau anak-anak di bawah umur kan show and tell gitu ya. Saat mereka mendengarkan apa yang diminati anak-anak, itu mengembangkan empati loh Bapak Ibu. Oh ternyata ada orang yang sukanya ini gitu ya. Dan dari situ mereka akan belajar mengenali dan menghargai perbedaan sejak kecil gitu, bukan hanya persamaan gitu ya. Dan tentu saja nantinya dengan kesadaran sosial ini mereka tahu bahwa ada banyak sumber daya di sekeliling dia dan dia bisa memanfaatkannya. Ini yang juga kita akan dorong. Dan di keterampilan di pengambilan keputusan Bapak Ibu, mereka diajak untuk kalau mengambil keputusan kita mempertimbangkan faktor etika, akademik dan lain-lain. Ini kalau di kelas besar saya sudah memasukkan berbagai pertimbangan etika itu gitu ya Bapak Ibu. Dan di kelas kecil pun dia bisa bagaimana sih ini pengaruhnya ke orang lain gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, apa perasaan teman kamu kalau kamu pilihannya ini. Ini bisa selalu dilatih di dalam proses pembelajaran kita. Dan tentunya memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being. Saya pernah mempraktekkan kegiatan ajak anak-anak untuk membuat kampanye sosial media untuk mendorong teman-teman sebayanya menjalani masa pandemi ini dengan lebih positif gitu ya. Nah disitulah saya ajak mereka, yuk kalian kontribusi pemikiran kalian dengan membuat poster-poster sosial media, dan itu luar biasa ya Bapak Ibu. Saya sangat kagum dengan anak-anak ini. Kalau mereka diberikan kesempatan dengan stimulasi yang jelas, mereka betul-betul bisa mengeluarkan potensinya dengan optimal dan kadang mengagetkan kita gitu ya. Nah, di keterampilan relasi Bapak Ibu, kita menekankan pentingnya hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Nah, ini gampang sekali diucapkan, tapi memang harus dilatih, dibiasakan, diingatkan gitu ya Bapak Ibu. Dan menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola, menyelesaikan konflik, dan mencari pertolongan bila membutuhkan. Ini terkait dengan bagaimana mengatasi perundungan ya Bapak Ibu. Jadi ini ada di keterampilan relasi yang penting dalam kompetensi sosial emosional. Baik, Bapak Ibu, setelah kita tahu apa itu pembelajaran sosial emosional dan 5 kompetensi di dalamnya, sekarang kita akan bahas tentang mindfulness. Mengapa mindfulness ini menjadi dasar? Mindfulness ini kata kuncinya adalah awareness Bapak Ibu, dan perhatian yang berkualitas, perhatian yang bertujuan. Di masa kita hidup dengan berbagai informasi yang melimpah ruah, distraction yang banyak, kemampuan untuk menyadari, membangun perhatian itu jadi keterampilan sehingga nantinya bisa masuk ke kompetensi yang lainnya gitu ya. Karena itulah ketika seorang dokter berkebangsaan Amerika ini membuat penelitian, kenapa sih ada orang-orang yang bagian otaknya ini berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan praktek-praktek latihan mindfulness gitu ya. Oh ternyata kalau itu dilatih terus-menerus dengan mengambil jeda, memberikan perhatian secara sengaja dalam kondisi sekarang, rasa ingin tahu gitu ya. Seperti Bapak Ibu sekarang ini mendengarkan saya berbicara gitu ya. Bapak Ibu bisa merasakan ingin tahu gitu ya. Fokus kepada suara saya, presentasinya. Ini adalah contoh mindfulness Bapak Ibu. Ya. Mungkin nanti ada pikiran yang lain lagi, balik lagi.
Dan karena Bapak Ibu berharap apa yang dipelajari ini akan bermanfaat positif nantinya, gitu ya. Nah, secara saintifik, mindfulness ini jika dilatih dengan konsisten akan memperkuat hubungan sel syaraf yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Dan itulah sebabnya sangat didorong dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari. Kalau di kita ya Bapak Ibu, mengambil jeda, menikmati makanan kita dengan mindful gitu ya, menikmati segelas teh, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan teman-teman kita gitu ya, atau kita ada yang bilang cuci piring gitu ya, itu semua adalah contoh berlatih fokus Bapak Ibu. Dan kemudian ada contoh-contoh pembelajaran, mendengarkan dongeng gitu ya, berjalan di alam, anak-anak kegiatan pramuka biasanya saya juga dorong mereka lakukan itu, sehingga mereka bisa membangun koneksi antara pikiran, perasaannya dengan tubuhnya, dengan inderanya. Jadi kalau saya lagi mendengarkan, saya mendengar alunan musik. Kalau saya lagi mengamati gambar, saya mencari menikmati, misalnya menikmati matahari terbenam, itu adalah contoh kegiatan mindfulness gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa menguatkan mindfulness ini, mudah-mudahan anak-anak kita akan punya kemampuan fokus, konsentrasi, dan kesadaran yang lebih baik. Berikutnya, Bapak Ibu, kaitannya dengan well-being. Tadi saya sudah ulas ya, Bapak Ibu. Well-being ini adalah sebuah kondisi di mana sebagai individu punya sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, ini kata kunci yang pertama. Kemudian membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya. Dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan mengelola lingkungan dengan baik. Berikutnya punya tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna dan terus mengeksplorasi mengembangkan dirinya. Jadi ada grow mindset di situ ya Bapak Ibu. Dan well-being ini menurut hasil penelitian penting sekali kita wujudkan, kita kembangkan, kita tumbuhkan di dalam komunitas sekolah. Karena kenapa well-being ini akan berhubungan erat dengan kesehatan fisik dan mental, ketangguhan menghadapi stres, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab, dan tentu saja akan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Kenapa? Kalau kita lebih tenang, kita bisa mencerna informasi dengan lebih baik, menyerap informasi dengan lebih baik, tentu kita bisa merespon dengan lebih baik, gitu ya. Karena itulah hasil penelitiannya seperti itu. Jadi inilah mengapa well-being ini sepertinya sering kali disebutkan di dalam sekolah. Karena kita nggak hanya mengajarkan anak-anak kita jago secara akademik, tapi kemampuan ini, well-being ini sangat penting kita tumbuhkan di dalam sekolah. Baik, Bapak Ibu, saya akan stop dulu dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membagikan satu konsep yang tercerahkan dari paparan saya sejauh ini. Supaya sebelum kita masuk FPP itu sebenarnya contoh mengintegrasikannya dalam praktek mengajar murid, mengajar guru dan gaya dan interaksi dengan murid di kelas. Bagaimana kegiatan tanya jawabnya, diskusinya gitu ya. Dan mempengaruhi pola pikir murid tentang diri, orang lain dan lingkungan. Itu bisa ada di dalam momen-momen berharga ya, entah itu lagi apel sekolah, Bapak Ibu bertemu dengan anak-anak murid di tempat musola gitu ya, Bapak Ibu bertemu dengan anak-anak di kantin, mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan KSE. Di situ Bapak Ibu sebenarnya bisa mempengaruhi pola pikir bertumbuh, percaya diri gitu ya, menghargai orang lain, berempati, itu semuanya bisa dilakukan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan kebijakan dan ekspektasi sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu paham bahwa penting bagaimana sih mengelola emosi sosial anak-anak dengan kelas-kelas enrichment lah, remedial lah gitu ya. Apakah itu menguatkan sosial emosional? Karena Bapak Ibu lihat di video, emosi ini sebenarnya adalah awal dari sebuah pembelajaran. Karena emosi ini akan membangun perhatian. Perhatian membangun keterlibatan. Nah, dari situlah kenapa emosi ini adalah sebenarnya titik awalnya gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan kita memahami sosial emosional, kita juga akan lebih reflektif terhadap kebijakan dan ekspektasi kita terhadap murid. Baik Bapak Ibu, di pengajaran secara eksplisit, Bapak Ibu bisa melihat pengenalan emosi dasar. Ya, ini yang ada di dalam LMS.
Karena banyak sekali kita akan fokus kepada satu hal itu, kemudian di pengelolaan diri kita kaitkan dengan emosi dan fokus, kemudian di kesadaran diri kita kaitkan dengan 3 pertanyaan dasar, di bagian keterampilan relasi kita kaitkan dengan keterampilan bekerja sama dan resolusi konflik. Ini bisa kita terapkan bukan hanya buat Bapak Ibu gitu ya, dalam bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan pimpinan. Kalau kita lihat di artikel Pak Eling itu ya, bagaimana bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawatnya dalam kegiatan 17-annya gitu ya. Dan bagaimana nantinya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan teknik coach. Mari kita masuk ke kesadaran diri, Bapak Ibu. Kita menambah perbedaan kata kita bahwa emosi ini ada banyak sekali dan ada 6 emosi dasar. Takut, marah, jijik, kaget, sedih, bahagia. Kalau kita lihat kasus Pak Eling gitu ya, di dalam kelas tiba-tiba jadi sangat ekspresi marahnya sangat kuat. Pada dasarnya mungkin bukan karena marah dengan anak muridnya yang mengerjakan tugas lain di dalam pembelajaran, tapi karena Pak Eling sedang ketakutan kalau dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya, harus rapat setelah ini tapi belum revisi proposal dan lain-lain. Nah, disitulah Bapak Ibu, kalau kita lebih aware dengan emosi gitu ya, kadang-kadang anak kita yang pemarah gitu ya, marah-marah, nyolot, mungkin sebenarnya ada rasa sedih di dalam, tidak puas dengan hidupnya, ada rasa takut mungkin dengan orang tuanya, pertemanannya. Jadi kalau kita bisa lebih menyadari emosi kita yang pertama, kemudian kita lebih melihat apa sih pemicunya gitu ya, mudah-mudahan ketika kita mengambil jarak, mengambil jeda, kita tidak akan terbelenggu dengan emosi-emosi itu. Ya, kalau kita lihat gambar emosi ini di warna kuning, hijau gitu, yang paling atas ketenangan, senang, cinta, optimis. Ini kan emosi-emosi yang penting untuk belajar Bapak Ibu ya. Hormon-hormon yang membuat hormon bahagia gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami, mencoba mewujudkan emosi-emosi positif itu dalam pembelajaran gitu ya. Bukan tidak mungkin kita ada masa-masa mengalami emosi-emosi negatif lainnya. Tapi ketika kita mengambil jeda, melihat emosi itu, kita tidak akan membiarkan emosi itu membelenggu kita Bapak Ibu. Makanya ada kata-kata ya, jangan ambil keputusan atau merespon orang lain pada saat kita beremosi sangat kuat gitu ya. Apa sangat happy atau sangat marah, itu akan tidak bertanggung jawab sebenarnya. Kita akan menyesal biasanya. Bertanggung jawab ini artinya kan kita tidak siap gitu ya. Jadi kita biasanya, aduh kenapa ya tadi saya ngomong seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman 6 emosi dasar ini kita mampu lebih bijak menyikapi, mengelola, melihat emosi kita dengan lebih jernih, dan nantinya kita bisa berdamai gitu ya, dan membuat respon yang lebih baik. Tadi stop sudah ya Bapak Ibu, sekarang kita coba ke kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini dilatih dengan 4 pertanyaan dasar Bapak Ibu. Ini bisa dilatih dengan cara anak-anak berdiskusi tentang tokoh cerita, kejadian di masyarakat, kejadian di kelas gitu ya. Kita nggak langsung menjudge. Apa ya yang dirasakan orang tersebut, kok dia melakukan itu? Oh, lihat ekspresi muka, kayaknya dia marah, Miss. Kayaknya dia takut. Kayaknya dia merasa terintimidasi gitu ya. Misalnya dulu saya pernah kasih lihat gambar, mereka dia terintimidasi dengan perempuan yang lebih tinggi di sebelahnya gitu ya. Ada-ada aja Bapak Ibu. Jadi melihat ekspresi anak-anak, mengenali, mencoba memahami gitu. Terus apa yang mungkin dia lakukan ya kalau dia seperti itu? Jadi kita akan mengaitkan respon emosi dengan respon, dengan tindakan. Baru kita mengaitkan dengan diri kita. Kalau saya ada di posisi itu, apa yang saya rasakan? Jadi belum apa yang akan saya lakukan ya Bapak Ibu. Kita coba menaruh diri kita di posisi orang lain dan merasakannya. Dan mengambil jeda dengan membuat 3 pertanyaan ini, kita melatih empati kita Bapak Ibu. Dan inilah yang kalau kita bisa latih itu dalam pembelajaran kita menumbuhkan kemampuan empati anak-anak kita. Ya. Berikutnya
adalah dengan berkaitan dengan keterampilan relasi, yaitu kerjasama. Ini ada keterampilan yang sangat dasar yang perlu kita latih, Bapak Ibu. Ya, kerjasamanya nggak enak ya sama dia gitu ya. Mari kita lihat apa keterampilan kerjasama supaya kerjasamanya enak gitu ya. Pertama, komunikasinya, pesannya harus jelas gitu ya. Jadi di dalam diskusi kadang-kadang kita memberikan pendapat, kita sendiri yang harus clear dulu kita mau ngomong apa gitu ya. Dan kemudian jangan lupa mendengarkan. Nah, ini yang saya akan latih anak-anak. Meskipun dia sudah selesai presentasi, saya latih mereka untuk mengobservasi, memberikan apa kekuatan dari kelompok ini. Karena memang itu harus dilatih, Bapak Ibu. Kalau dia bisa membangun sinaps-sinaps hadir sepenuhnya, mendengarkan, itu akan jadi keterampilan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau memberikan pendapat, tetap sikapnya menghargai. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak perlu dikenalkan narasinya, Bapak Ibu. Menurut saya setuju dengan pendapat yang ini. Bagaimana kalau, nah ini yang perlu dilatih loh Bapak Ibu, supaya ketika mereka bekerja sama ada suasana saling menghargai. Dan juga mengenalkan peran-peran dalam kelompok, mengelola tugas gitu ya, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Sesederhana kalau sebelum bikin kelompok ada tugas. Ketua tuh apa sih? Bukan artinya dia ngerjain semua gitu ya. Oh, ketua memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan misalnya. Oh, ada penulisnya, ada pencatat waktu, dan ini bisa di rolling gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah tentang pentingnya tujuan bersama yang dipahami semua orang. Ini juga dalam kerjasama kita ya Bapak Ibu. Ini yang orang yang berbeda-beda datang dengan pikiran yang berbeda-beda. Ketika kita bekerja sama, kita berharap kita mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang kadang-kadang perlu di-clearkan supaya kerjasamanya jadi lebih baik. Dan di setiap kerjasama pasti ada konflik. Nah, tips yang diberikan untuk mengelola konflik pada saat kita merasa konflik gitu ya. Kasus Pak Eling nih, merasa kok kepala sekolahnya menyuruh merevisi proposal gitu ya. Pak Eling tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya, gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan hal-hal yang menjadi konflik kita dengan mulai dari I message, ini akan menimbulkan suasana yang berbeda, Bapak Ibu. Saya merasa khawatir dengan saya menunjuk orang lain, ya. Masukan ibu, gitu ya. Ibu sangat tidak ibu tidak paham bagaimana ini kan sudah dekat gitu ya waktunya. Akan berbeda sekali kalau saya mulai dari saya merasa khawatir nih Bu, karena waktunya sudah sangat dekat gitu ya. Nah, ini yang menurut hasil penelitian ya Bapak Ibu, ini saya nggak ngarang-ngarang, ini dapat ambil dari hasil penelitian gitu ya, jauh akan membantu resolusi konflik. Dasar dari resolusi konflik dalam sebuah kerjasama. Baik Bapak Ibu, ketika masuk di bagian terakhir ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Puch ini bukan hanya untuk orang dewasa, gitu ya. Puch ini mengajarkan anak-anak kita kalau dia ada masalah nih, gitu ya, ada problem, berarti kan misalnya ada perbedaan antara harapan dan realita. Saya mau main ini, tapi teman saya ngerebut mainan saya, gitu ya. Nah, di situ ajak anak-anak berpikir, oh masalahnya ini, oke sekarang kita cari solusinya, gitu ya. Iya, dia mau main juga, gitu ya. Jadi akan perlu diajak untuk berpikir dengan step by step ini. Oh oke, jadi harapannya kamu juga mau main, tapi realitanya dia sudah milih main dulu. Pilihannya apa? Oh, kamu main dulu selesai 5 menit, 10 menit, nanti giliran yang lain. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, semua keterampilan sosial emosional ini perlu dilatih, diberikan peristiwa, kalau dari 1-2 ya, diberikan peristiwa dan kemudian tuntunan, sehingga ketika anak-anak memikirkan solusi, konsekuensi, oke ya, berarti nanti kamu begini, nanti kamu siap ya. Nah, inilah kita berharap anak-anak kita bisa terlatih mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya apa? Dia siap dengan konsekuensinya yang sudah dipikir, dipahami, baik, negatif, positif, selalu ada yang nggak nyaman, tidak lebih nyaman gitu ya. Kayak kasus Pak Eling, kalau dia harus mendelegasikan tugas kepada rekannya, berarti dia harus meluangkan waktu juga untuk membimbing gitu ya, di awal gitu. Harus ada konsekuensi seperti itu.
Atau misalnya dia ingin mengembangkan diri, mampu mengelola prioritas, mungkin dia ingin ikut pelatihan, berarti mungkin kalau ibu-ibu kita nonton dramanya, drama Koreanya waktunya jadi lebih sedikit gitu ya. Nah ini adalah contoh kita mengenali konsekuensi positif negatif baik diri sendiri dan orang lain. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah tentang integrasi. Ini yang sudah terakhir ya dari materi ini. Bapak Ibu, sebenarnya integrasi SES ini adalah sama seperti Bapak Ibu menerapkannya di dalam pembukaan kegiatan inti dan penutupan. Bedanya adalah ketika dalam kegiatan pembukaannya hangat nih Bapak Ibu. Oh, anak-anak diajak berbicara dulu, misalnya anak TK, kesempatan untuk bercerita-cerita dulu gitu ya. Kemudian kita saling mendengarkan, itu kan akan membangun suasana koneksi bonding satu sama lain Bapak Ibu. Memungkinkan anak-anak berinteraksi ya, kalau misalnya di online Bapak Ibu mulai dulu bercakap-cakap dulu, ini adalah pembukaan hangat dari sebuah proses meskipun nggak langsung masuk ke akademik gitu ya. Kemudian ada pembagian tugas gitu ya, anak-anak diberikan kesempatan memilih gitu, atau Bapak Ibu membacakan cerita yang berkaitan dengan keterampilan yang ingin dibahas misalnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, ketika kita memasukkan sosial emosional di dalam kegiatan inti, ini yang bisa kita lakukan intinya adalah melibatkan murid. Ya, anak-anak juga diberi kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran dan menilai dirinya. Itu ya dengan rubrik-rubrik yang Bapak Ibu bisa lihat dimanapun ada. Bapak Ibu bisa ATM gitu ya, tiru dan kemudian modifikasi. Dan kemudian penutupan optimistik. Bapak Ibu mengajak mereka merefleksi apa sih yang sudah saya capai gitu ya, apa hal baik yang sudah saya lakukan, apa kebaikan yang dilakukan teman saya gitu ya, apresiasi. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan penguatan positif yang terjadi sepanjang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, semoga semakin jelas. Dan ini adalah contoh bagaimana kita mengintegrasikan di dalam RTP. Ini hanya disusun untuk memberikan gambaran ya Bapak Ibu, tidak harus bikin seperti ini. Yang penting Bapak Ibu nanti kalau bikin bisa Bapak Ibu pahami, bisa sesuai dengan rubrik yang ada gitu ya. Orang yang membaca juga jelas, seperti saya berusaha membuat ini dalam presentasi, jadi saya taruh gambar gitu ya Bapak Ibu. Nah ini di sini ditampilkan nih Bapak Ibu bahwa untuk memulai pembelajaran nih Bapak Ibu lihat ya paling atas. Penting sekali guru mempersiapkan diri. Bapak Ibu apakah cukup jelas? Atau Bapak Ibu mau buka dari slide yang saya bagikan? Oh, boleh Bu. Bisa di-share linknya mungkin ya. Boleh. Jadi nanti sambil ikutnya jelas ya. Anak-anak nyaman untuk berpendapat karena hanya dengan teman sebelahnya. Kemudian Bapak Ibu dengan pertanyaan yang terbuka seperti itu gitu ya, anak-anak juga diajak untuk mengelola stres dalam berpendapat. Ini akan semakin baik ketika mereka nantinya harus belajar menjadi pembicara-pembicara atau berbagi pendapat. Ya kita tahu anak-anak kita kan sering ya Bapak Ibu kurang pede gitu ya kalau disuruh bicara. Nah, tapi kalau kita selalu biasakan itu, mudah-mudahan juga kepercayaan dirinya akan lebih meningkat. Jadi nggak hanya 1, 2, 3 anak aja yang ngomong gitu ya, tapi kita dorong mereka berbicara berpasangan atau berkelompok. Di kegiatan inti nih Bapak Ibu lihat ya, guru membacakan sebuah cerita, berikan murid instruksi waktu untuk menuliskan dalam bentuk mind map misalnya. Dan kemudian Bapak Ibu memastikan anak-anak punya waktu untuk berpikir nih, makanya namanya think, write, and share gitu ya. Dan saat anak-anak bisa mengelola fokus dengan waktu yang diberikan, oke 5 menit ya, itu sebenarnya saya suka tampilkan tuh Bu, waktu di depan papan tulis gitu ya. Biasanya kalau udah ada layar kan kita bisa aja cari timer gitu ya. Nah anak-anak tuh belajar mengelola fokus juga Bapak Ibu. Kemudian pada saat nanti dia dalam kelompok, dia berbagi, dia berlatih keterampilan relasi, kesadaran sosial, dan inilah yang kita harapkan integrasi KSE ini bisa terwujud. Di dalam kegiatan individunya, anak-anak diminta untuk memilih cerita yang disukai. Ini juga berkaitan dengan kesadaran diri. Mengapa memilih cerita tersebut? Tokoh yang bisa, karakter dari tiap tokoh, gitu ya. Pelajaran dari cerita tersebut.
memberikan usulan tentang cerita yang ingin diubah. Ini anak-anak tuh sangat suka loh Bapak Ibu. Jadi kreatif gitu kalau, oh saya mau ganti temannya tambah satu gitu ya misalnya ya. Nah ini adalah mendorong anak-anak terlibat dalam pembelajaran. Dan ketika mereka bisa menggunakan media yang disukai, ya komik atau apapun, disitulah kita mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, kalau saya bikin komik mungkin lebih susah, waktunya berapa lama gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang, karena kan kita nggak akan menilai komik PowerPoint dengan nilai yang berbeda ya, nilainya tetap berdasarkan kriteria elemen bahasanya gitu kan, apakah lengkap karakternya, pembelajaran pesan atau amanah gitu ya. Jadi anak-anak mengambil keputusan sesuai dengan kesadaran dirinya. Dan di pertanyaan reflektif kita bisa mengajak belajar dari tokoh cerita itu, mana yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pengajaran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu, ya. Jadi pembelajaran sosial emosional bukan hanya berkaitan dengan sangat luas sekali Bapak Ibu, dan bisa selalu kita integrasikan di dalam kelas kita. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah Bapak Ibu bisa lihat ya link pertanyaan yang sudah saya bagikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Heri, saya kembalikan dulu. Mungkin 2-3 pertanyaan sambil menunggu berjeda dulu. Bapak Ibu bisa melihat slide-nya juga sudah bisa diklik belum Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, silakan mengakses link yang sudah dibagikan oleh Ibu instruktur kita, silakan. Tadi juga sudah saya download beberapa materi dari Ibu Rusiati. Ya. Gitu. Oke. Sambil mungkin membaca, ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan gitu. Tapi sebelumnya give big applause untuk Ibu Rusiati atas yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi, dikomunikasikan, boleh raise hand atau kalau tidak di chat juga boleh, nanti kita rangkum juga. Ya. Saya masih ada satu kegiatan, jadi minta izin mungkin 2-3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu, lalu kita lanjut kegiatan yang seru sekali. Ini dia yang seru yang ditunggu-tunggu. Boleh silakan Bapak Ibu, dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, satu. Bu Trismiati. Oke, silakan Ibu Trismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rusiatio yang sore hari ini sangat mencerahkan kita semua tentang khususnya pembelajaran sosial emosional. Yang saya tanyakan ini tadi pagi itu saya kan mencoba praktek yang bernafas dengan kesadaran penuh ke anak-anak yang tidur pakai boneka itu loh. Ternyata prakteknya itu anak-anak itu konsentrasinya itu susah sekali. Jadi malah pada ngobrol malah seperti bermain peran, terus ini pada ngomong-ngomong dengan bonekanya itu loh. Jadi susah sekali lah. Yang saya tanyakan mungkin tips-tipsnya untuk diterapkan di anak usia dini, usia TK itu seperti apa, terus durasi waktunya itu berapa menit gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Bu. Langsung Ibu Rusiati tanggapi, mohon nggih. Iya, ini saya kasih contoh ya, ini guided breathing for kids gitu. Jadi kalau ini dia pakai imajinasi ya, napasnya adalah napas rainbow gitu ya. Ini misalnya ada berhitung, jadi ada visualnya juga nih Bu sebenarnya gitu ya. Memang mungkin sebelum kita kenalkan gitu ya, kita bisa membangun dulu apa sih maksudnya gitu ya. Kita ingin bernapas dengan dalam dan panjang gitu ya. Jadi misalnya dengan boneka kita lihat perut kita terangkat, perut kita mengembang, mengempis gitu kan. Ini bisa seperti itu Ibu. Yang kedua saya juga bisa misalnya pakai seperti ini, Ibu kelihatan nggak? Ini yang glitter-glitteran ini loh, pernah lihat nggak? Oh ya Bu, kelihatan. Nah, jadi ketika anak-anak tarik napas sambil memandang, 1, bisa hitung, napasnya panjang 1, 2, atau misalnya pakai tali gitu ya, napas panjang sampai talinya habis gitu, mundur lagi. Nah,
ada lagi dengan jari gitu ya. Nah, ini perlu visual kalau anak-anak kecil, Bu. Ya. Jadi, tentu saja gurunya juga sudah mindful. Ya. Jadi misalnya nih ya, aduh anak-anak jangan, misalnya kamu, jadi kita udah nggak fokus, Bu, biasanya. Jadi yang kita perlu lakukan, masih dengan suara tenang. Ayo, Isti, tangannya jangan ditaruh di temannya. Yuk, kembali kita napas. Rasakan perutnya mengembang. Biasanya ya, Bu, ada 1-2 anak aja. Ya, tapi yang lain akan pelan-pelan bisa ikut. Tapi bukan sekali 2 kali. Perlu terus-menerus. Jadi misalnya nih, wah kita udah bermain ya. Sekarang sebelum mendengarkan cerita, yuk kita tarik napas panjang. Sebenarnya kan intinya adalah mereka menarik napas panjang, menenangkan menenangkan emosi gitu ya, merilekskan tubuh kan Bapak Ibu. Jadi bernapasnya itu bisa dengan contoh misalnya butterfly breathing. Oke, tangannya dikepak, kita tutup lagi gitu. 3 kali aja, Bapak Ibu perhatikan bedanya. Ya, tapi ada yang biasanya pasti masih susah. Nah, coba sekali lagi. Emalia, ayo tarik napas, tangannya dibentangkan gitu ya. Nah, ini biasanya anak-anak pelan-pelan akan bisa ikut. Biasanya bisa juga matikan lampu gitu ya. Karena anak-anak ini kan energinya banyak ya. Matikan lampu, yuk duduk. Ada analogi juga dengan, selain ini ya Bapak Ibu, glitter ini mereka sangat suka, juga bisa dengan tadi saya sudah contohkan ya dengan boneka ya. Jadi bisa juga meletakkan tangan di dada gitu ya. Nah, ini perlu dikondisikan sampai anak-anak biasa. Gitu, Bu. Jadi perlu sabar gitu ya. Intinya adalah gurunya tenang, perlu menggunakan visual ya, dan perlahan-lahan dipraktekkan. Nanti anak-anak akan tahu kalau kita sebelum mulai kita mindfulness dulu gitu. Ada banyak videonya Bu di YouTube. Ibu bisa lihat bagaimana mereka membawakannya di kelas-kelas TK. Oke Bu? Ya Bu, terima kasih masukannya. Oke, kata Master Mario super sekali gitu ya. Saya akan kirimkan linknya Bapak Ibu, analogi bernapas seperti yang videonya tadi saya tunjukkan ya. Di kolom chat ya Bu. Ini adalah dari buku, nanti diceritakan oleh penulisnya. Baik, Bu Titi ya, ingin bertanya ya Bu Titi ya. Bu Titi silakan, Bu Titi sudah raise hand please. Ya, terima kasih Bu Rusi. Ini saya mau mengonfirmasi saja. Di penerapan pembelajaran sosial emosional itu kan ada 4 cara penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama mengajarkan secara langsung, itu berarti mungkin seperti yang ada di jenjang TK, memang ada KD-nya sosial emosional di TK gitu mungkin ya. Kemudian yang mengintegrasikan seperti yang RPP Bu Rusi tadi. Nah, pertanyaan saya yang ketiga dan keempat itu penjelasannya seperti apa yang mempengaruhi pola pikir murid. Kemudian yang keempat mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, itu penjelasannya seperti apa untuk penerapan yang itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Satu aja dulu Bu Titi, nanti aku lupa. Boleh pertanyaan kedua ditulis di kolom chat sambil saya jawab. Oh ya, oke. Ya, pertanyaan kedua sebenarnya ada juga di daftar pertanyaan yang masuk dari teman-teman CGP. Kebetulan saya juga ingin menanyakan hal yang sama juga. Terima kasih Bu Rusi, mohon baru. Satu dulu ya Bu Titi ya, jangan diborong ya. Oke. Terima kasih Bu Titi, Bu Rusiati, silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat mempengaruhi persepsi itu seperti yang tadi saya bilang, kita pernah dengar teaching moment. Jadi pada saat kita lagi bersama anak-anak berdua gitu ya, atau kita lagi menemani ekskul, terus ada kejadian yang kita tahu itu bisa menjadi momen untuk mengajari kompetensi sosial emosional itu. Mungkin ada anak yang sedang trauma, nggak masuk sekolah gitu ya, terus kita melakukan pendekatan gitu. Itu adalah kita membantu menumbuhkan
pemahaman atau penerapan KSE lewat persepsi terhadap diri, orang lain, dan lingkungannya. Biasanya itu berkaitan dengan persepsi diri orang lain dan lingkungan. Entah dia jadi takut sama temannya, entah dia merasa dia nggak bisa, jadi dia nggak mau datang gitu ya. Nah, di situ akan selalu berhubungan dengan KSE itu, Ibu Titik. Ya. Kalau tentang kebijakan atau policy sesederhana, misalnya kebijakan PR, kebijakan harus ngumpulin PR, gurunya 5, semuanya 5 kasih PR gitu. Ya, kebijakan misalnya harus ikut ekskul, kebijakan harus ikut remedial, sampai kalau murid saya misalnya nilainya di bawah ini nggak boleh ikut ekskul, padahal ya satu-satunya dia senang di sekolah yang main bola gitu ya. Nah, ini kan penting. Ekspektasi terhadap murid bukan hanya murid-murid itu saja yang diberikan kegiatan keluar sekolah, tapi ada kegiatan yang mungkin tidak terlalu favorit, tapi kita tahu anak-anak kita ini butuh dikuatkan untuk partisipasinya dalam kegiatan seperti itu, meskipun kayaknya tidak terlalu mewah gitu ya. Kan ada lomba-lomba yang misalnya deh, lomba sekolah saya dulu lomba debat gitu kan, itu kegiatannya penting sekali buat nama baik sekolah. Bagaimana kita membuat kebijakan yang mendorong anak-anak kita ini punya pemahaman diri lebih baik, punya keterampilan relasi, misalnya dia diikutkan lomba pun, apakah dilatih anak-anaknya supaya dia percaya diri gitu kan. Dan ini yang berkaitan juga dengan kebijakan yang dibuat sekolah, ya enggak, bukan hanya satu guru gitu. Kalau kita udah bicara kebijakan dan ekspektasi, mestinya ada sama-sama juga nantinya guru dan guru-guru yang lain. Kalau Bapak Ibu sekarang belum bisa melakukannya, bisa mulai dari kelas Bapak Ibu dulu. Anak yang misalnya hanya bisa kerjain 5 soal, terus dihukum nggak boleh main. Itu kan adalah ekspektasi yang tidak sesuai sosial emosional gitu kan, Bu Titi. Jadi kita perlu memang lebih reflektif sih Bapak Ibu. Karena praktek-praktek kita yang selama ini memang mungkin belum mempertimbangkan aspek sosial dan emosional. Itu sih Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Rusi. Ini berarti nanti jadi tugasnya teman-teman CGP ini untuk mengimbaskan ke kepala sekolahnya ya, supaya ada perubahan kebijakan di sekolah. Kalau ada evidence-nya, ada buktinya bahwa ternyata anak yang seperti ini fokusnya lebih baik gitu ya, lebih bisa gembira, ada ekspresi gembira, belajar nyaman di sekolah, itu harus kita simpan, kita bagikan gitu. Ya, terima kasih Bu Rusi. Oke. Sama-sama Bu Titi. Dua cukup ya Bu Rusi ya. Ada lagi ya Bu Titi mau nanya, atau kita tunggu CGP yang lain dulu? Kalau nggak ada Bu Titi silakan. Oke. Oh, ada Bu Rujinem masih berkenan menjawab Bu Rusi. Ya, silakan Bu Rujinem, boleh Pak. Silakan Bu Rujinem, silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Heri, Bu Rusi. Terima kasih paparannya sangat bagus sekali. Begini Bu Rusi, melihat di LMS itu kan ada cerita Pak Eling ya itu ya. Saya sudah mengerjakan itu yang Pak Eling itu. Secara teori sih bisa ya, tuliskan Pak Elingnya harus gini, harus koordinasi, harus mengelola diri. Tapi sebenarnya yang saya rasakan sendiri itu juga seperti Pak Eling, mungkin malah komplikasi Bu Rosi. Jadi kadang-kadang saya berbarengan banyak tugas, harus dikumpulkan berbarengan. Itu juga saya sempat pusing juga ini. Harus mengajar, harus ada tambahan tugas yang lain juga. Saya dengan model stop itu belum berhasil Bu Rosi. Mungkin karena masih awal ya, jadi memang harus ada pengelolaan waktu, manajemen waktu dan seterusnya, skala prioritas. Tapi bagi saya itu juga masih belajar Bu. Jadi masih teorinya bisa, tapi prakteknya itu belum bisa maksimal. Jadi kadang juga masih suntuk, masih pusing seperti itu. Mohon pencerahannya Bu Rusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusi atau Terima kasih Pak Bu Rujinem. Bu Rujinem mah sudah menjawab ya. Saya masih baru mulai, perlu latihan gitu ya. Jadi Bu, kita ini kan sebenarnya udah hidup jauh lebih lama dari anak-anak kita gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah ada teori neuroplasticity, bahwa otak kita ini terus bisa ditumbuhkan, dibentuk sepanjang hidup kita. Ya, jadi sel-sel syaraf kita yang bisa mengambil jeda, bisa fokus, itu memang perlu dilatih Bu Rujinem.
Saya ingat dulu saya sekolah mas, setiap bangun pagi saya terkaget-kaget harus berangkat ke sekolah, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Karena memang kita nggak pernah tahu bahwa itu harus dilatih. Oh, misalnya seperti sekarang ya Bapak Ibu bangun, oh terima kasih dulu, tubuh masih sehat. Itu saya lakukan, ngulet dulu, badannya masih sehat. Itu kan sebenarnya membangun koneksi dengan tubuh kita. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu, kenapa sosial emosional ini dibilang penting sekali oleh gurunya dulu gitu ya? Karena memang kita butuh melatihnya Guru Jinem. Nah, Guru Jinem sekarang sudah tahu nih ya, udah sampai kognitif nih ya, tapi untuk sampai ke kata Ki Hajar Dewantara nih, bisa memperharus rasa, memperkuat kemauan, kemudian menjadi kebijaksanaan, itu harus dilatih Bu. Nah, mudah-mudahan dengan kita sama-sama aware gitu ya, kita bisa saling menguatkan. Ya, kadang-kadang mungkin ngobrol, kita bisa jadi punya perspektif, nggak makin negatif. Itu juga perlu Bapak Ibu mengelola emosi positif kita. Jangan kita udah capek, kita malah cari teman gosipin kepala sekolah kita gitu ya misalnya. Nah, ini makin kacau nih. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ini sangat valid nih, apalagi guru-guru. Cuman kita orang dewasa di depan anak-anak kita, di mana mereka bisa mendapatkan model. Inilah peran kita sangat besar Ibu Bapak. Saya dulu suka marah sama murid yang baru masuk sekolah, terus mereka kan punya kebiasaan yang berbeda gitu ya. Iya nggak Bapak Ibu, anak SMP pindahan biasanya kan ada masalah lah di sekolahnya. Saya sangat sulit merespon gitu, bereaksi gitu ya di saat kelas. Tapi kan suasana kelas jadi tidak enak. Dan anak-anak di usia parubaya ini mereka sangat menjaga temannya gitu kan. Sehingga mereka ngerasa kok gurunya kayak begitu, emosi banget. Itu sudah tidak bisa lagi menjalin suasana belajar yang enak. Nah, pada saat saya melihat, saya stop dulu, saya nggak mau memberi respon, tapi lama-lama saya melatih respon saya yang awalnya langsung marah gitu ya. Misalnya nih, dia ada kecenderungan membuli teman perempuan, mengatakan hal-hal yang menyakitkan gitu. Saya akan sangat marah dong, wajar gitu ya. Tapi kalau saya tahu anak ini memang pasti ada sesuatu yang ya kita tadi di kelompok sebelah ada latar belakang keluarga lah. Tetapi ketika respon saya, kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa yang bikin kamu ngomong kayak gitu? Nah, nada bicara seperti ini Ibu, ini akan beda gitu. Dan suasana belajar pun anak-anak juga jadi lebih respect gitu ya. Kemudian saya bilang, oke, ini saya minta maaf, kita Ibu jadi harus ngomong sebentar, tapi Ibu harus mengatakan ini tidak benar. Kalau kita, jadi ngomongnya tuh dengan tenang, Bu, beda sekali. Apalagi anak ABG, gitu ya. Kalau kita sudah emosi, kehilangan koneksi dan rasa percaya. Jadi kalau kita tetap bisa mengelola emosi, itu udah satu langkah Guru Jinem. Dan kita teruskan, kita yakin bahwa kalau kita bisa menguatkan ini, keterampilan ini, kalau istilah teori mindfulness di dalam video, Bapak Ibu udah lihat, the more you are panicking, the better you become a panic person. The more you are calm, the better you become a calm person. Nah, sekarang kita udah tahu teorinya, mari kita praktekkan. Ya, kalau udah lagi emosi, kita jeda dulu, kita baru merespon. Dan saat itu, respon yang berbeda itu akan mengundang respon yang berbeda dari lingkungan kita. Mungkin kadang-kadang belum sesuai harapan, tapi setidaknya kita bisa melihat dengan lebih jernih. Dan Bapak Ibu yang lebih penting, ketika kita bisa membuat respon yang lebih baik, kita nggak menyesal ya nggak sih? Kalau kita marah-marah, kita pulang kesel nggak sama diri kita? Oh saya jadi guru kayak gitu ya. Kenapa guru-guru banyak yang berhenti, nggak mau ngajar lagi? Karena banyak yang overwhelm, emosi terus gitu ya, sakit-sakit gitu ya, jadinya akhirnya malah menyesal dan tidak bisa berperan dengan baik. Jadi kalau kita bisa mulai memahami bahwa kita sendiri bisa mengambil jeda, melihat bahwa pasti ada hal yang bisa kita lakukan jika kita fokus dulu satu hal, one at a time. Guru Jinem banyak banget. Oke, apa dulu nih? Oke, saya hari ini fokus dulu ngomong sama kepala sekolah tentang ini. Jangan ketemu kepala sekolah semua diomongin gitu ya. Jeder. Orang pun bingung, Bu, gitu kan. Jadi pengelolaan emosi ini penting sekali sehingga
masalah yang tadinya kelihatannya ruwet, memang menjadi guru banyak banget gitu ya, administrasi, orang tua murid gitu ya, kepala sekolah, ini akan jauh lebih terlihat jernih, Bu Rujinem. Ya, pelan-pelan Ibu Rujinem kita saling menguatkan, tapi percayalah ketika kita bisa membangun emosi yang lebih baik, respon kita jadi lebih tenang, itu akan berdampak sekali. Anak-anak ini harus diakui kadang juga suka ngetes loh kalau anak gede, ya enggak? Coba saya ledek-ledek gurunya gitu ya, gurunya udah emosi atau udah kayak wah mereka malah jadi ngerasa ya gurunya mah itu aja gitu ya. Tapi kalau gurunya bisa cool, bisa tetap kita tahu kita orang dewasa di kelas ini, masa kita ikutan gitu ya. Kesadaran itu penting Bu. Oh ini dia bercanda ini, kita jangan ikut-ikutan gitu. Mudah-mudahan jadinya respon kita yang berbeda itu akan mengundang respon yang berbeda dari lingkungan kita. Ada yang mau menambahkan buat Bu Rujinem? Karena tadi ada yang bilang, sama nih, saya juga begitu ya. Itu ada Bu Siti Fatimah. Mungkin dia butuh pressing, Bu. Ibu, untuk jenjang TK, contoh kebijakannya. Kalau saya tahu sekolah Salam di Jogja, mereka jam pelajaran pertama itu nggak langsung duduk di kelas, terus langsung gurunya kasih materi. Jadi gurunya itu akan membiarkan anak-anak mungkin datang terlambat karena di perjalanan masih menikmati kupu-kupu gitu ya, melihat kereta api yang lewat, naik motor sama bapaknya ternyata ada kejadian di di perjalanan gitu ya, terus dia jadi datang ke sekolah dia cerita dulu. Anak-anak itu dibiarkan untuk bercerita, bermain, dan ketika saat itu gurunya mengobservasi apa sih momen pembelajaran yang bisa diambil. Pada saat masuk ke karpet, disitulah guru menanyakan mungkin atau meminta anak-anak bercerita yang bisa jadi pembelajaran temannya. Jadi pengaturan waktu seperti itu pun itu kan kebijakan sekolah ya Bu Mei ya gitu ya. Nah inilah yang mungkin bisa jadi contoh. Nah ini Bu Tias nih kasih ide nih, fokus satu persatu. Ya jadi ini tagline kita sore ini nih. Satu persatu. Baik, Bapak Ibu semuanya boleh saya lanjutkan? Silakan Ibu. Silakan ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, semoga membantu ya Bu Rujinem ya. Baik. Baik Ibu, mari kita lihat slide berikutnya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengambil jeda. Oh ya, ini ada referensi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Sudah terlihatkah di layar? Di dalam slide ini ada strategi pembelajaran 5 KSE yang sudah ada dimulai dari diri di LMS, yang Bapak Ibu sudah jawab-jawab gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan jadi lebih jelas bahwa setiap kegiatan itu bisa melatih KSE. Ambil contoh gitu ya, kegiatan yang berkaitan ya, saya buka ya Bapak Ibu ya. Kegiatan yang berkaitan dengan mengadakan kegiatan sekolah gitu ya. Di situ anak-anak harus manajemen waktu gitu ya, karena itu kegiatan non akademik. Anak-anak harus menggunakan sumber daya di sekolah ya, kalau bikin kegiatan kan nggak budgetnya terbatas gitu ya. Mereka harus bisa melobi orang tua, melobi guru untuk ngisi acara, misalnya teman anak-anak saya. Nah, disitulah mereka bisa mengembangkan berbagai keterampilan sosial. Nah, jadi saya cantumkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa coba setelah sesi ini bisa merefleksikan sebenarnya semua kegiatan yang disebutkan itu berkaitan dengan kompetensi sosial. Seperti ini ya, memberikan kesempatan anak mengadakan kegiatan. Di situ dia harus menyadari gitu ya, apa sih yang saya bisa lakukan gitu ya. Kemudian keterampilan relasi, pasti ada kerjasama, selalu ada beda pendapat. Justru itu adalah latihan, jangan jadi mutung gitu ya. Justru guru di situ mendorong mereka melatih keterampilan relasi di situ. Dan kalau dia bikin kegiatan, dia memikirkan komunitasnya, sekolah, anak-anak suka dengan acara kita, itu melatih kontribusi well-being terhadap sekolah gitu. Jadi saya sangat suka sekali sekolah-sekolah yang menyempatkan kegiatan-kegiatan ini, bahkan satu kegiatan bisa melatih berbagai keterampilan relasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya mau masuk ke
materi berikutnya. Bapak Ibu, saya ingin undang untuk mengambil jeda, sama ini juga mindfulness ya. Bapak Ibu mengambil jeda, memikirkan satu orang, siapa dia, apa yang dia lakukan, sehingga membantu Bapak Ibu menjadi pendidik seperti sekarang ini. Mari singkirkan dulu distraction-nya, ambil ballpoint, atau nanti di-share di kolom obrolan, tuliskanlah ungkapan terima kasih kepada orang tersebut. Ya, dan nanti setelah selesai, saya ingin mengundang 1 atau 2 orang untuk berbagi, mungkin juga berbagi perasaannya setelah melakukan kegiatan ini. Ya, mari Bapak Ibu, cukup jelas ya. Yuk kita jeda sejenak, membuat gratitude note.